Misalnya begini ya, kita punya keluarga, punya anak dikasih motor. Kemudian dinaiki oleh anaknya, tetangga kok malah mencemooh. Itu yang salah siapa? Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Delata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lahir, tumbuh, berkembang dan bahkan menutup mata di negeri ini adalah takdir yang putusannya bukan di tangan kita. Yang namanya takdir ya sesuatu yang harus kita terima. Tapi berkontribusi untuk memajukan negeri ini, ikut serta di bidang sosial kemasyarakatan, bahkan politik, itu adalah pilihan. Dan itu tentu suatu pilihan yang waras, pilihan yang baik, yang kita berharap semua warga negara Indonesia melakukannya. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan memasuki periode di mana sirkulasi kepemimpinan nasional akan dipergulirkan. Tanggal 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan Pilpres, dan beberapa bulan selanjutnya di tahun yang sama kita akan melaksanakan Pileg dan Pilkada serentak. Jadi intinya tahun 2024 adalah tahun kolosal, sirkulasi kepemimpinan nasional di kocok ulang kembali. Dan implikasinya mulai sekarang tentu mesin politik sudah mulai memanas dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kali ini Bang Kicau ingin mengomentari, berkicau tentang peristiwa hukum yang di dalamnya dikait-kaitkan dengan peristiwa politik, atau bisa juga kita balik, peristiwa politik yang dikait-kaitkan dengan hukum, apapun itu. Peristiwa pertama adalah beberapa hari yang lalu kita mendapatkan rilis dari kejaksaan bahwa Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi, ditetapkan sebagai tersangka kasus BTS, dan nilai kerugian negara sungguh fantastis, 8 triliun konon katanya. Banyak yang mengait-ngaitkan penetapan tersebut berkorelasi dengan pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem beberapa bulan sebelumnya. Dan tentu kita tidak berharap bahwa ini ada kaitannya dengan peristiwa politik soal pencapresan Anies. Bagaimanapun juga ini adalah peristiwa korupsi, dan kita berharap bahwa peristiwa ini bisa diusut setuntas-tuntasnya. Siapapun yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut hendaknya dimintai pertanggungjawabannya dari partai manapun dia, dari kelompok manapun dia, siapapun dia. Kita berharap hukum benar-benar buta, tidak melihat, dan pedangnya bisa menebas siapa saja. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tentang diterimanya judicial review yang diajukan oleh Komisioner KPK, salah seorang komisioner, yaitu Gufron. Ada dua hal yang diajukan judicialnya atau judicial reviewnya oleh Gufron. Pertama soal batas umum pencalonan di Undang-Undang KPK untuk seseorang bisa menjadi komisioner, itu 50 tahun. Yang kedua adalah soal masa berlaku kepemimpinan yang tadinya 4 tahun dimintakan 5 tahun. Lalu permohonan tersebut dikabulkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, yang Bang Kicau lihat ramai mendapatkan respon adalah soal perpanjangan masa jabatan. Ada yang berpendapat bahwa
itu tidak berlaku untuk komisioner yang ada saat ini, karena komisioner yang ada saat ini dipilih untuk 4 tahun, dan kalaupun diperlakukan itu akan diperlakukan untuk komisioner di masa yang akan datang. Ada juga yang mengkaji soal reasoning dari putusan MA, yang salah satunya Bang Dia baca, ada yang mempermasalahkan soal dipilihnya untuk menghindari dipilihnya komisioner berikutnya di masa presiden saat ini, maka perlu diperpanjang. Nah, ini ada yang mengomentari aneh lagi, diperpanjang itu sampai dengan Desember 2024, sementara seleksi komisionernya harus dimulai di Juli 2024. Pada Juli 2024 presiden yang berkuasa ya masih Pak Jokowi, jadi alasan tersebut tidak masuk akal. Begitu yang Bang Ica baca. Ada juga yang menyoroti bahwa hendaknya permohonan perpanjangan itu mengedepankan etika. Kalau tidak perform, dan banyak yang menilai KPK saat ini sangat tidak perform, kenapa harus minta perpanjangan? Secara etika, bukankah ini memalukan, tidak pantas? Dalam beberapa kali wawancara yang bagi Cak Mati, Ali Gufron memberikan argumen bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang dijamin oleh undang-undang, bahkan konstitusi, dan ini adalah satu kemewahan yang diberikan oleh negara kepada warganya. Ya benar, secara normatif mungkin itu benar. Tetapi yang Bang Kica mau komentari di sini argumen Ali Gufron saat diwawancarai, dan saat itu ada narasumber lain yaitu Muhammad Yasin. Ada satu statement Ali Gufron yang begini nih. Misalnya begini ya, kita punya keluarga, punya anak dikasih motor, kemudian dinaiki oleh anaknya, tetangga kok malah mencemooh. Itu yang salah siapa? Nah, coba teman-teman bayangkan, Ali Gufron menyamakan negara dengan orang tua yang membelikan motor untuk anaknya. Lalu apa urusannya dengan orang lain yang ribut? Ini sungguh satu analogi yang menurut Bang Kica menyesatkan, memalukan, dan tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat negara. Betapa tidak? Kalau motor, katakanlah dia membelikan motor, lalu memberikan motor tersebut kepada anaknya, itu urusan dia sebenarnya. Motor dia beli dari uang atau hasil keringat dia, mungkin dari kerja atau jual harta apapun itu jelas tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu anak-anaknya dia tidak ada korelasinya dengan orang lain. Apapun yang terjadi terhadap motor tersebut tentu sepenuhnya menjadi ranah dia sekeluarga. Tetapi menyamakan negara dengan orang tua tentu satu hal yang ya sekali lagi sangat-sangat memalukan. Bagaimana mungkin? Negara ini adalah satu entitas dan diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang ada atau berkuasa saat ini. Dan sustainability negara ini ditopang salah satunya oleh para pembayar pajak. Jadi apapun yang dinikmati oleh komisioner KPK saat ini atau nanti jika mereka memperpanjang masa jabatannya, tidak lebih dan tidak kurang, sumber dari kenikmatan yang mereka dapatkan tersebut adalah dari pembayar pajak. Jadi sekali lagi analogi bahwa kalau ada orang tua memberikan motor kepada anaknya, kenapa orang lain harus ribut? Beda banget, sangat berbeda. Anda katakanlah mendapatkan perpanjangan dari negara yang representasinya KY, tetapi konsekuensi dari perpanjangan tersebut adalah uang pembayar pajak akan sampai di kantong Anda, sementara dari kalangan masyarakat Anda tidak perform, kontribusi Anda tidak maksimal, bahkan di sebagian orang dinyatakan di masa atau periode sekarang ini pelemahan KPK nyata terjadi. Jadi Tuan Ali, kedepankan prestasimu, performanmu, dan tanpa kau minta pun pasti masyarakat yang akan mengurusnya, masyarakat yang akan memintamu untuk tetap berada di institusi tersebut. Lalu ada lagi peristiwa hukum yang dikait-kaitkan juga dengan politik, tentang pernyataan Denny Indrayana bahwa
dia mendapatkan informasi soal gugatan judicial review tentang pemilu yang tadinya atau yang existing saat ini adalah proporsional terbuka dan itu akan dikabulkan proporsional tertutup. Denny menyatakan bahwa dia menerima informasi yang layak dia percaya. Lalu hebohlah respon dari berbagai pihak, ada yang mendukung, ada juga yang menyatakan bahwa apa yang Denny nyatakan tersebut adalah bagian dari membocorkan rahasia negara. Dan termasuklah di dalamnya Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Bang Ica coba berkomentar yang ringan-ringan saja tentang ini. Denny menyatakan mendapatkan informasi dari orang yang layak dia percaya, itu subjektif dia, dan dia menyatakan bahwa informasi tersebut isinya kayak akan mengabulkan gugatan soal proporsional tertutup, sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Kalau sekarang dinyatakan bahwa apa yang dinarasikan oleh Denny Indrayana tersebut merupakan pembocoran rahasia negara, artinya orang yang menarasikan termasuk Pak Mahfud sendiri tahu persis bahwa memang yang dibocorkan itu adalah putusan yang belum diumumkan tetapi mungkin sudah diambil. Jadi agak aneh kalau Pak Mahfud menyatakan itu membocorkan rahasia negara, artinya putusan itu benar adanya. Denny menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu bagian dari preventif yang bisa dia lakukan, karena sejauh ini proporsional terbuka sudah berkali-kali kita laksanakan dan itu benar-benar memberikan mandat kepada rakyat untuk memilih siapa wakil-wakilnya, dan adalah satu kemunduran jika itu dirubah menjadi proporsional tertutup dan orang hanya memilih partai. Tentu tidak elok. Karena apa? Karena orang seperti membeli kucing dalam karung. Tuh yang bicara apa namanya itu dengar. Lalu peristiwa apa lagi yang dikaitkan dengan politik? Terakhir itu adalah pernyataan Pak Jokowi ya di istana dengan mengundang wartawan senior, mass media, dan beberapa orang konten kreator soal dalam Pilpres 2024 Pak Jokowi akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Menurut Bang Ica, sebagai bagian dari pemilih, hak Pak Jokowi itu sama saja dengan kita rakyat jelata. One man, one vote. Jadi Pak Jokowi juga kalau nyoblos ya sekali gitu. Jadi hak kita sama dalam hal Pilpres 24. Satu suara. Suara Pak Jokowi, seorang presiden, sama dengan suara seorang rakyat jelata seperti kita ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua, tentu Pak Jokowi sebagai kepala negara tidak bisa kita lepaskan dari posisi beliau sebagai bapak dari semua. Artinya kalau secara vulgar beliau menyatakan beliau akan cawe-cawe dalam menentukan presiden di 2024 nanti, itu tidak memberikan sinyal yang bagus. Kenapa? Karena seharusnya beliau mempertontonkan bahwa beliau adalah bapak dari semua. Soal apakah beliau cawe-cawe secara personal, itu tentu saja beliau nggak mungkin memilih kalau tiga calon tiga-tiganya. Tetapi yang ke depan saat ini adalah beliau kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau adalah presiden. Dan kita lihat juga di masa lalu pada periode presiden-presiden sebelumnya, kita tidak melihat adanya statement atau narasi yang seperti dinyatakan Pak Jokowi saat ini. Tugas Pak Jokowi saat ini selaku pemerintah adalah menjamin terselenggaranya pemilu yang jurdil, yang aman, yang membahagiakan, yang memberikan kesempatan kepada semua pihak. Dan tugas keduanya adalah menyelesaikan pemerintahannya sehingga di 2024 pada saat terjadi perpindahan kekuasaan, semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Demikian teman-teman, kicau pendek sambil nyetir tentang peristiwa hukum yang
ditarik menjadi peristiwa politik, dan tentu ini tidak terlepas dari semakin dekatnya pemilihan presiden dan pemilihan serentak legislatif dan kepala daerah.